Rangka batang ada di mana-mana. Mereka digunakan dalam jembatan, menara antena, kren, bahkan di bagian-bagian stasiun luar angkasa internasional. Dan ada alasan bagusnya. Mereka memungkinkan kita untuk menciptakan struktur yang kuat sambil menggunakan material secara efisien dan hemat biaya. Jadi, apa sebenarnya rangka batang itu? Pada dasarnya, itu adalah struktur kaku yang terdiri dari kumpulan batang lurus, tetapi itu bukan definisi lengkapnya. Ada dua asumsi penting yang perlu kita buat agar suatu struktur dapat dianggap sebagai rangka batang. Pertama, kita perlu dapat mengasumsikan bahwa semua sambungan dalam struktur dapat direpresentasikan oleh sambungan pin, artinya batang bebas berotasi pada sambungan. Batang pada rangka batang sering dihubungkan secara kaku menggunakan apa yang dikenal sebagai pelat guset. Tetapi, jika garis tengah semua batang pada suatu sambungan berpotongan pada titik yang sama, seperti yang terjadi di sini, masuk akal untuk menganggap bahwa sambungan tersebut berperilaku seperti sambungan pin. Asumsi kedua yang perlu kita buat adalah bahwa beban hanya pernah diterapkan pada sambungan rangka batang. Kita tidak pernah memiliki beban yang bekerja di tengah-tengah batang, karena semua sambungan adalah pin, batang tidak dapat menahan momen lentur. Mereka hanya dapat menahan beban aksial. Ini sangat menyederhanakan analisis rangka batang. Setiap batang harus dalam keadaan kesetimbangan, sehingga gaya yang bekerja pada setiap ujung batang harus sama besar dan berlawanan arah. Setiap batang berada dalam keadaan tarik atau tekan. Asumsi-asumsi inilah yang membedakan rangka batang dengan rangka biasa. Tidak seperti rangka batang, rangka biasa tidak selalu memiliki sambungan pin, sehingga batang dapat menahan momen lentur. Rangka biasa juga dapat memiliki beban yang diterapkan langsung pada batangnya. Bentuk dasar dari rangka batang adalah 3 batang yang dihubungkan membentuk segitiga. Jika beban diterapkan, sudut-sudut segitiga tidak akan berubah jika panjang masing-masing batang tetap sama. Ini berarti bahwa segitiga adalah bentuk yang sangat stabil yang tidak akan berubah bentuk ketika beban diterapkan padanya, sehingga merupakan dasar yang bagus untuk membangun struktur yang lebih besar. Menggabungkan 4 batang tidak membentuk struktur yang stabil. Sudut antara batang dapat berubah tanpa adanya perubahan panjang batang, sehingga menggunakan bentuk 4 sisi sebagai dasar untuk membangun rangka batang akan menjadi pilihan yang buruk. Cara mudah untuk menstabilkan konfigurasi ini adalah dengan menambahkan batang bracing diagonal untuk membaginya menjadi segitiga. Kita dapat memulai dengan segitiga kita dan membangunnya untuk membentuk struktur. Ada banyak cara berbeda untuk membangun rangka batang, tetapi ada beberapa desain rangka batang populer yang akan Anda lihat berulang kali, sehingga mereka disebut dengan nama spesifik. Yang ditunjukkan di sini adalah rangka atap Fink, tetapi masih banyak lagi seperti yang Anda lihat di sini. Nanti di video ini, saya akan membahas bagaimana desain-desain berbeda ini membawa beban dengan cara yang berbeda. Batang-batang rangka batang ini semuanya terletak pada bidang yang sama. Ini disebut rangka batang planar, dan kita dapat menganalisisnya sebagai struktur 2 dimensi. Bahkan struktur yang tampaknya 3 dimensi seringkali dapat dianalisis sebagai rangka batang planar. Lihatlah jembatan ini sebagai contoh. Beban ditransmisikan dari balok lantai horizontal ke 2 rangka batang vertikal di setiap sisi jembatan. Masing-masing rangka batang ini hanya membawa beban yang bekerja pada bidangnya, sehingga kita dapat menganalisisnya sebagai struktur 2 dimensi. Untuk dapat mendesain atau menganalisis rangka batang, kita perlu menentukan gaya dalam masing-masing batangnya. Ini memungkinkan kita untuk memeriksa apakah batang tersebut dapat menahan beban tanpa mengalami kegagalan, atau memberi kita informasi yang kita butuhkan untuk memilih penampang terbaik untuk masing-masing batang.